Marilah kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Dan saat ini kita akan mempergunakan liturgi Jumat Agung sekaligus akan bersama melaksanakan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama berdiri, kita mempersiapkan diri kita. Kita masuk dalam ibadah kita. Saudara-saudara, penghantaran perjamuan kudus ini adalah bentuk keyakinan kita bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita walaupun kita sedang menjalani masa sulit dan penuh bahaya. Ia ingin kita tetap yakin dan menaruh pengharapan kepadanya. Serahkanlah dirimu selalu dalam pimpinannya. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bersama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A bait 1 dan 2. Batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berderi dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh korbanmu kau selamatkan diriku. Jemaat duduk kembali. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, ampunilah aku sesuai dengan janji-Mu, sebab besarlah kesalahanku. Pandanglah aku dan kasihanilah aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Kesusahan hatiku semakin bertambah. Bebaskanlah aku dari kesesakanku. Perhatikanlah sengsara dan kesukaranku, dan ampunilah semua dosaku. Jagalah dan selamatkanlah aku, supaya aku tidak mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Semoga kebaikan dan kejujuran mengawal aku, sebab aku berharap kepadamu. Amin. Saudara-saudara, selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghukum kita setimpal dosa kita atau membalas kita setimpal kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian kasih-Nya bagi orang-orang yang takut kepadanya. Saudara-saudara terkasih,
Bersama saat ini kita akan mendengar pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat 30 dengan perikop Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus pergi keluar ke sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepada orang Yahudi, kepada Pilatus, "Janganlah engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara-saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjuknya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Kita kembali memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 131 bait 1 dan 2. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku.
tuntunlah aku, serta membuka jalan bagiku, mencari wajahnya, maka malam pun terang. Tuhan membuka jalan bagiku. Marilah kita bersama-sama mengikuti pelaksanaan perjamuan kudus dalam rangka memperingati Jumat Agung. Dengarlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikorbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya, kita dipersatukan dalam suatu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita, sementara kita menanti-nantikan perjamuan anak domba di bumi baru, di bawah langit baru. Supaya kita dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan, kekuatan, dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa dirinya di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jikalau demikian, jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jikalau demikian, jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jikalau demikian, jawablah, tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, dipersilakan berdoa dalam hati masing-masing.
Ya Allah, Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus anak-Mu telah berfirman, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan sorgawi seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Perjamuan kudus. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami datang bersyukur karena pada saat kami boleh merayakan perjamuan kudus untuk memperingati kematian Tuhan di kayu salib. Kami bersyukur karena itu adalah bagian yang sangat luar biasa dalam anugerah-Mu bagi kami. Karena dengan pengorbanan-Mu di kayu salib, kami diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan dalam kami mengingat pula peristiwa Yesus disalib, kami boleh merayakannya dalam perjamuan kudus dan menikmati roti dan anggur. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami mohon kiranya roti sebagai lambang dari tubuh Kristus dan anggur sebagai lambang dari darah Kristus boleh menyatu dalam hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami terbentuk oleh kuasa dan kemuliaan Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan kami mendapat pertolongan, pimpinan, perlindungan, dan berkat yang datangnya dari Tuhan. Bahkan secara khusus saat ini Tuhan, kami menghadapi sebuah hal yang sangat luar biasa di tengah perjalanan kehidupan dunia ini, yaitu sakit penyakit, yaitu COVID-19 yang menghantui, mengkhawatirkan, dan membahayakan kami sekalian. Tapi kami yakin dan percaya, jika kami boleh menikmati tubuh dan darah Kristus, ada kekuatan baru yang boleh ada dalam tubuh dan jiwa kami, sehingga kami boleh menang dalam pergumulan dan perjuangan iman saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk sanak saudara, kaum kerabat, dan seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada, baik di Palangkaraya, di Indonesia, bahkan di muka bumi ini. Kami serahkan hanya ke dalam kuasa dan perlindungan dan pimpinan Tuhan. Banyak hal yang terjadi, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih sempurna, kuasa-Mu lebih abadi dan kekal di tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biar akhirnya doa kami akan kami lengkapi dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita iringi dengan nyanyian PKJ nomor 146, bait pertama dan bait yang kedua. Persembahanku dalam rumah Tuhan, dengan bela hatimu jangan ragumu. Bawa persembahanku, bawa dengan syukur. Bawa persembahanmu, dengan sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oleh apa saja dalam dunia, kasih dan karunia jangan terima. Bawa persembahanmu, tangan sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Pengutusan dan berkat Tuhan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah selesai.